Puji Tuhan, satu kebenaran yang ingin saya bagikan, bagaimana apa yang kami lihat selama pelayanan kami kurang lebih 15 tahun dalam dunia penginjilan. Dan saya ingin share kepada Bapak Ibu terkasih supaya Bapak Ibu terkasih tahu kebenarannya. Yaitu Bapak Ibu terkasih ketika berpikir bahwa kegerakan kekristenan dalam hal untuk penginjilan dan sebagainya apakah maju atau makin mundur, Bapak Ibu terkasih bisa melihat dari di mana sekolah-sekolah Alkitab, kalau ada 100 orang murid yang masuk di situ, biasanya hanya kurang lebih 15 atau 10 orang yang akhirnya benar-benar ke ladang Tuhan. Sisanya itu 85 atau 90 itu awal-awal mula-mula pelayanan, praktek di gereja. Berjalan kurang lebih berapa bulan, semuanya kembali bekerja, kembali ke dunia mereka. Atau bahkan ada lagi yang lebih parah, kembali ke dunia mereka, yaitu dunia dugem, dunia dosa dan sebagainya. Nah, kalau ada 100 orang masuk ke sekolah teologi dan mereka yang benar-benar akhirnya ke ladang Tuhan itu hanya 5%. Sisanya 95% atau 95 orang itu kembali berkarya di dunia dan mereka hanya memakai ilmu yang mereka dapat di sekolah teologi untuk menjadi guru agama. Bapak Ibu, kalau mau tahu kebenarannya, bisa dicek langsung di lapangan. Nah, di sisi yang lain, di ladang Tuhan, saya menemukan gereja-gereja di pedalaman itu setiap tahunnya pasti ada sekitar 20-30% yang terjadi hamba Tuhan tersebut pulang kampung. Katakan di tempat kami di Kalimantan Barat itu pasti aja setiap tahun mereka yang akhirnya pulang, dalam artian ada yang tidak tahan, ada yang urusan keluarga, ada yang dipanggil oleh orang tuanya pulang, dan lain sebagainya. Dan memang ada orang-orang utusan baru yang dari kota masuk ke tempat itu. Tetapi saya boleh berkata, Gen Z, semua anak-anak muda ini yang masuk ini, kadang-kadang cuma bertahan sebulan, sudah angkat kaki pulang. Kenapa? Karena tidak ada sinyal. Kenapa? Karena kondisi terlalu sederhana. Kenapa? Karena tidak siap untuk susah. Kenapa? Karena jemaat tidak bisa menerima. Banyak sekali hal-hal begini. Makanya saya tidak heran kalau ada kondisi seperti gereja-gereja di Kalimantan Tengah. Kalau Bapak Ibu tahu, itu ada gereja sampai kondisinya itu kosong. Tidak ada gembala atau orang hamba Tuhan yang mau melayani di sana. Dan akibatnya kosong, jemaatnya juga tidak ada. Nah, Bapak Ibu terkasih, untuk zaman now ini menemukan orang-orang yang punya hati untuk melayani, khususnya di Gen Z ini, sangat sulit. Nah, oleh sebab itu saya mau berkata, apalagi orang-orang yang benar-benar mau menjadi seorang penginjil dengan biaya sendiri, itu bisa dihitung pakai jari. Berapa orang yang masih ada seperti begini? Dari ini semua yang saya bicara ini, dari data yang saya kumpulkan, dari saya keliling Indonesia selama 15 tahun bersama dengan istri saya. Dan saya tidak hanya bicara teori atau kata orang, tapi saya ada di dalamnya dan saya sudah melihat itu semua. Jadi saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu terkasih, kalau tahu kondisi begini, itu kan sangat tidak baik dan sebagainya. Dan kita ini butuh orang-orang
yang benar-benar yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih. Dan tidak hanya cuma dia seorang pebisnis dan dia punya hati untuk melayani Tuhan. Tetapi setidaknya ada orang-orang khusus yang dikhususkan. Dia belajar sekolah Alkitab, dia belajar sekolah teologi, dan kemudian hidup dia sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Nah, memang tidak salah kalau dia seorang pebisnis lalu dia punya hati untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang salah. Tetapi saya mau berkata, akan lebih baik kalau ada orang yang masih muda dan dia punya hati rindu melayani Tuhan. Dan kerinduannya ini membuat dia mengkhususkan dirinya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, yaitu full timer. Nah, saya teringat dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saya teringat dengan firman ini yang memotivasi kami untuk terus melayani Tuhan. Dan kami tahu bahwa apa yang kami lakukan dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan saya mau berkata, kalau saya melihat pelayanan yang ada, tuaian itu sangat memang banyak. Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu mau tahu, mereka yang di NTT sana itu sangat banyak butuh penginjil dari luar untuk masuk ke dalam. Tapi persoalannya, siapa yang bersedia untuk terbang ke sana? Siapa yang bersedia untuk membayar tiket masing-masing? Siapa yang bersedia untuk menjalani hari-hari, memberi waktu, berkhotbah, berdoa buat mereka dan melayani mereka? Dan saya mau bilang, semakin ke timur saya akan menemukan banyak sekali ladang-ladang yang sudah menguning. Tuaian itu sudah siap untuk dituai. Tapi permasalahannya adalah para penuainya itu tidak ada atau sangat sedikit. Nah, saya mau berkata, generasi zaman now ini, Gen Z ini, itu lebih tertarik bekerja di perusahaan daripada menjadi seorang full-timer. Saya dalam pelayanan saya menemukan banyak gereja-gereja yang besar, katakan gereja di Kalteng, gereja manapun, saya bertemu dengan gembala-gembala ini dan saya menemukan bahwa anak-anak mereka itu tidak mau melanjutkan pelayanan dari orang tuanya. Kenapa? Ya karena Gen Z ini semua pemikirannya idealis. Mereka berpikir bahwa mereka bekerja, mereka lebih dihargai, mereka mendapatkan uang. Mereka tidak mau menjadi seorang hamba Tuhan. Meskipun ada beberapa orang yang saya kasih nubuatan. Dan saya menemukan bahwa memang tidak mudah zaman sekarang ini untuk mendapatkan generasi penerus. Nah, semuanya ini lebih tertarik bekerja di dunia. Nah, ini ada sebuah problem. Bapak Ibu terkasih, saya berdoa kalau masih hari ini masih ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan teman-teman yang masih setia melayani Tuhan, dimanapun Anda berada, di pedalaman Kalimantan Tengah, Selatan, di bagian di NTT, dimanapun, di Ambon, bahkan di daerah Medan dan sebagainya. Saya berdoa buat Anda yang Anda masih sampai hari ini masih setia melayani Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati Anda. Dan saya terus terang, saya Evangelis Hendrik, saya respect dengan Anda karena Anda masih mau setia melayani Tuhan walaupun hidup Anda sederhana. Dan saya kalau hari ini juga masih menemukan rekan-rekan yang punya pelayanan sama seperti kami sebagai seorang penginjil yang bersedia masuk ke pedalaman, yang melayani jemaat tanpa pamrih alias dengan biaya sendiri, tidak dibayar oleh orang. Saya lebih respect lagi sama Anda. Kenapa? Karena zaman hari ini sedikit orang mau berpikir untuk terbang ke suatu daerah untuk memberitakan Injil. Semua orang saya tahu kalau dia terbang, urusannya pasti urusan organisasi, dan itu dibiayai oleh organisasi. Biaya sendiri belum tentu mau, karena biaya itu terlalu besar, bisa sampai 10 juta, 20 juta dan sebagainya. Dan kalau orang punya uang tersebut,
dia akan lebih memikirkan diri sendiri untuk keluarga dia dan sebagainya. Puji Tuhan kalau masih ada orang sampai hari ini yang masih berpikir dia mau terbang ke sebuah daerah untuk memberitakan Injil. Karena dia rindu melihat kerajaan Tuhan ditegakkan di sana. Puji Tuhan. Ini saya berdoa di hari-hari ini supaya ada generasi muda, Gen Z ini, yang mendengar khotbah saya, kemudian dia terinspirasi, dijamah oleh Roh Kudus, kemudian dia memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Tuaian banyak, pekerja sedikit, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu berdoalah, mintalah supaya Tuhan mengirimkan para penuai lebih banyak lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.